Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi untuk latihan soalnya ini, misalkan ini S dalam senyawa HSO4 negatif. Langkah pertama yang harus kita ketahui adalah kita lihat yang pangkatnya HSO4 negatif. Ini kan dia ada pangkatnya, berarti total bilox itu adalah -1 di sini. Ya. Kalau dibandingkan nomor 2, kita cek nomor 2. Yang KMNO4 ini ada pangkatnya atau tidak? Tidak ada kan? Lah berarti sini adalah 0 hasil totalnya. Kalau yang nomor 3 misalkan adalah CR2O7 pangkat 2 min, di sini kan dia itu ada pangkatnya 2 min. Berarti total biloxnya itu adalah -2. Ya. Jadi seperti itu langkah pertamanya kita mengerjakan. Setelah itu kita sudah mengetahui kan tadi kan H itu biasanya adalah +1, misalkan kayak di sini. Jadi ini hanya +1. Kalau oksigen itu selalu berapa? Iya, selalu berapa teman-teman? Selalu berapa? -2. Ya, selalu -2 di sini -2. Ini juga -2. Kalau K ini kan sesuai dengan yang kemarin. Kalian kemarin kan sudah menghafalkan K golongan berapa? Ya bisa dicek di tabel periodik. Nah, biar kalian nggak bingung cara ngerjakannya gimana, kita bahas juga di sini pembahasannya. Seperti ini. Senyawa dalam unsur S dalam senyawa HSO4 pangkat min. Nah, kita bisa menguraikan BU ini adalah bilangan oksidasi. BOH karena hanya ada satu sini H, BOH ada BOS sama 4 BOO. Kenapa ada 4? Karena di sini ada 4-nya O, ya. Jadi hanya di sini ada 1, S-nya ada 1, kemudian O-nya di sini ada 4. Sudah? Nah, karena kita sudah mengetahui bilangan oksidasi H itu adalah 1, maka kita masukkan di sini. Jadi BO hanya 1, BOS-nya kita masih belum tahu karena ini yang ditanya. Lah BO dari oksigen tadi kan sudah ketemu berapa? -2. Iya, -2. Di sini langsung masukkan aja ya. Jadi sini 4 kali -2 kan -8. 1 dikurangi -8 hasilnya -7, kita tulis di bawah ini. Setelah itu -7 kita taruh di sebelah kanan sehingga -1 tambah 7 ketemu +6 sehingga BO-nya S ketemu +6. Untuk soal yang kedua sudah paham kan? Nomor 1 udah. Untuk yang soal nomor 2 di sini ada Mn ya. Kita perhatikan ada Mn dalam senyawa KMO4 dan nggak ada pangkatnya. Kalau nggak ada pangkatnya berarti total bilox dari senyawa ini itu sama dengan 0. Ya, sudah seperti ini. Kemudian kita uraikan biloknya, bilangan oksidasi dari ada unsur apa saja. Oh, ada biloknya K. Oh, biloknya Mn. Ada 4 biloknya oksigen. Loh, Mn ini kok gak disendirikan lagi? Kenapa enggak BOM sama BON? Ingat, kalau dia ada huruf besar sama huruf kecil berarti dia itu masih satu unsur atau satu atom, kecuali kalau K M besar, N-nya besar itu bisa dipisah dari 4 unsur. Tapi karena ini adalah M besar N kecil berarti ini ikut depannya, ikut BOE. Ya. Selanjutnya ya di sini di CR dalam senyawa ada CR2O7 pangkat 2 min. Di sini dia bisa mengikuti juga adanya 2 BO. Kenapa? Karena ada 2, karena CR-nya ada 2 ya. Dari 2 BOCR kemudian 7 BOO menghasilkan -2. Kenapa -2? Karena pangkatnya negatif 2 di atas. Jadi kemudian kita juga harus sudah hafal ya, O itu adalah -2. Tadi dikalikan -14, dia kemudian sini lah, ini dia -14 nanti pindah sebelah kanan sehingga menjadi -2 ditambah 14, ketemunya +12. Setelah itu di step yang terakhir adalah +12 ini bagi 2 ketemu CR-nya +6. Udah kan tadi sudah di sini kan. Lah ini +6. Apa hasilnya selalu positif, Pak? Enggak selalu, ada yang negatif, tergantung dari soalnya. Ya ini aja semua ketemunya positif. Selanjutnya itu tadi adalah menentukan bilox dari suatu senyawa ya.
Nanti juga ada tugas dari saya, nanti saya kirim di grup saja untuk senjata tadi dan silakan dipahami. Sekarang kita ke selanjutnya. Ini saya akan menjelaskan tentang reaksi redoks ya. Yang tadi kan ada 3, ada bilox, ada oksigen juga, dan ada pelepasan elektron. Biar saling memahami, karena reaksi redoks dapat dikatakan sebagai reaksi gabungan antara dua atau dinamakan dengan reaksi paro, yaitu adalah reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Saya akan jelaskan tentang reaksi oksidasi yang terlebih dahulu. Jadi silakan lagi. Reaksi oksidasi dapat mempunyai 3 pengertian. Yang pertama, dia menyebabkan terjadinya kenaikan bilox yang kayak tadi. Misalkan di sini ada K, ini ada K, kita uraikan menjadi K plus E. Nah ini kan 0, bilox utamanya K, kemudian kan ada plus 1, sehingga dari 0 plus 1 kan dia naik, ada kenaikan bilox. Nah di sini berarti sudah disebutkan bahwa di sini terjadi reaksi oksidasi. Tuh. Kemudian yang kedua, reaksi pengikatan oksigen. Misalkan ada suatu perumusan atau ada suatu reaksi C tambah O2 menghasilkan CO2, karbon menghasilkan oksigen dan sehingga menghasilkan karbon dioksida. Di sini C kan 0. Kenapa 0 kosong? Karena dia jomblo ya, kayak tadi ya, nggak ada pasangannya, nggak ada ini juga tanda negatif positif dari atas, makanya dia 0. Kenapa O2 plus 2? Ingat, oksigen tadi selalu untuk O2 adalah plus 2, jadi kalikan 2 berarti plus 4 ini. Tapi nggak biloxnya yang kita teliti di sini, tapi pengikatan oksigen. Jadi dia ada oksigennya di sini karena mengikat atau bereaksi dengan oksigen, sehingga dia dinamakan reaksi oksidasi. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah pelepasan hidrogen. Jadi misalkan ada suatu reaksi CH4 di sini menghasilkan C plus 2H2. Ini biloxnya ya, min 4 sama O. Tapi kita nggak di sini karena kenapa di sini ada pelepasan hidrogen? Karena hidrogennya dilepas di sini dari reaksi ini. Jadi kita nggak lihat dari angka yang di bawah biloxnya, tapi kita lihat hidrogennya. Itu untuk oksidasi. Jadi bisa kita simpulkan untuk reaksi oksidasi itu bisa kenaikan bilox, pengikatan oksigen, kemudian juga pelepasan hidrogen. Selanjutnya, bagaimana dengan reaksi reduksi? Reaksi reduksi tentunya berkebalikan dengan reaksi oksidasi tadi. Jadi kita ulas langsung. Di sini ada 3 pengertian, sama kayak tadi kan. Yang pertama tadi kan mengalami kenaikan. Jadi yang sini adalah mengalami penurunan. Jadi dari plus 1 menuju ke kosong. Kemudian kalau tadi kan pengikatan, ini pelepasan. Nah, dia dilepas oksigennya di sini. Kalau tadi kan di sebelah ini ya, sebelah kiri ya. Ini tadi sebelah kanan. Kemudian yang terakhir ini ada reaksi pengikatan hidrogen. Jadi dia diikat. Kalau tadi hidrogen kan dilepas, tapi kalau yang di sini ada diikat. Jadi itu adalah yang membedakan reaksi-reaksi mana yang bisa tergolong menjadi oksidasi sama reduksi. Jadi bisa saya simpulkan pada hari ini, reaksi redoks terjadi karena yang pertama adanya bilangan oksidasi, kemudian adanya oksigen, kemudian adanya hidrogen. Dan di mana perbedaan reaksi reduksi itu adalah terjadinya penurunan bilox, kemudian pelepasan oksigen sama pengikatan hidrogen. Sedangkan reaksi oksidasi itu adalah kenaikan bilox, kemudian adalah pengikatan oksigen sama pelepasan hidrogen. Dan juga kita juga harus bisa menentukan satuan dari biloxnya dalam senyawa, karena itu adalah dasar yang kita pakai untuk pertemuan selanjutnya minggu depan. Karena minggu depan kita akan membahas penyetaraan suatu reaksi. Nah, di situ kita juga harus sudah paham tentang penggunaan bilox yang seperti apa, yang seperti tadi ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentunya jaga kondisi di rumah juga. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.